Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Apa kabar kita semua pada hari ini? Doa dan pengharapan kami kita dalam keadaan sehat, baik, tetap semangat dan kuat di dalam Tuhan. Saudaraku, untuk memulai aktivitas kita dalam hari ini, mari kita memulainya dalam persekutuan dengan Tuhan. Kita bernyanyi memuji Tuhan serta merenungkan firman-Nya. Mari bersama-sama kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan, hati sebagai hamba. Hati sebagai hamba, mari kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Ku tak membawa apapun juga. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas kebaikan Tuhan. Hari ini kami rasakan, kami dapat hidup, menjalani hidup kami hari ini di dalam Tuhan. Dan firman-Mu yang akan menuntun kami, yang sebentar akan kami renungkan, berilah kami hikmat untuk memahaminya, serta kemampuan untuk melakukannya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita dari Amsal 26 ayat yang pertama. Ayat renungan harian kita dari Amsal 26 ayat yang pertama. Mari bersama kita membacakan firman Tuhan. Seperti arang untuk bara menyala dan kayu untuk api, demikianlah orang yang suka bertengkar untuk panasnya perbantahan. Demikian firman Tuhan, Amsal 26 ayat 21, dengan topik renungan harian kita hari ini adalah jauhilah pertengkaran. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita manusia adalah makhluk sosial yang tentu saja membangun komunikasi dengan orang lain. Ya, sejak dahulu alat komunikasi yang sering sekali kita pergunakan, meskipun dengan kecanggihan teknologi saat ini, alat komunikasi kita juga semakin canggih, tetapi mulut kita, lidah kita, bibir kita ini adalah sebagai alat komunikasi yang setiap hari kita pergunakan.
Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, ketika informasi yang kita sampaikan melalui mulut, lidah, bibir kita ini adalah informasi yang benar, kita sampaikan dengan penuh hikmat, dengan berhikmat, dengan untuk kebaikan, maka komunikasi yang terjalin adalah komunikasi yang baik. Tetapi ketika informasi yang disampaikan adalah informasi yang mengandung unsur kebencian, informasi yang mengandung unsur fitnah, pada saat itu tentu dapat terjadi pertengkaran yang hebat. Saudaraku, pertengkaran itu seperti api. Dia membuat jiwa kita menjadi panas, membakar hati kita sehingga dapat menghanguskan. Ketika terjadi pertengkaran di tengah keluarga bersama dengan saudara-saudari kita atau juga dalam persekutuan kita, itu akan menghancurkan kehidupan keluarga, ketenangan, kedamaian, dan juga mungkin bersama dengan orang lain dan dalam persekutuan kita. Dan pertengkaran itu sangat tidak baik dan sangat tidak menyenangkan. Ya, jika ada pertengkaran di rumah tangga atau dimanapun berada, apakah dalam persekutuan, dalam pekerjaan dengan orang lain, dapat mengundang rasa sakit hati kita. Ya, kemarahan, kebencian, bahkan dendam, sehingga itu semua berupaya untuk dibalaskan. Sedemikian yang diingatkan oleh penulis kitab Amsal ini, supaya kita menjauhi pertengkaran. Karena pertengkaran itu ketika kita menyampaikan informasi yang tidak baik, seperti arang untuk bara menyala, semakin menyalakan amarah, emosi, dan kayu untuk api. Demikianlah orang yang suka bertengkar untuk panasnya perbantahan. Pertengkaran tidak akan membawa kebaikan, malahan akan membawa kepada kehancuran. Kenyataannya pertengkaran itu kerap kali terjadi dalam kehidupan kita. Hari ini diingatkan supaya jauhilah pertengkaran. Jangan bertengkar karena akan membawa kepada kehancuran. Saudara-saudariku, karena itu ketika kita berkomunikasi, menyampaikan informasi, sampaikanlah dengan penuh sukacita, dengan untuk kebaikan, dengan penuh hikmat. Sehingga yang mendengarnya, ketika terjadi komunikasi di antara kita adalah komunikasi yang baik, sehingga ada damai sejahtera di antara kita. Karena itu saudaraku, jauhilah pertengkaran, jangan bertengkar, sehingga hidup kita ada dalam damai sejahtera Tuhan. Mari bersama-sama kita menaikkan pujian kita kembali dari Kidung Jemaat nomor 467. Kidung Jemaat nomor 467, Tuhanku bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku. Mari kita menaikkan pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 467. Tuhanku bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku, ampunilah. Tuhanku bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku, dan kehendakmu jadi panduku, ampunilah. Bait yang kedua, jikalau tuturku tak semena. Jikalau tuturku tak semena, dan aku tolak orang berkesah, pikiran dan tuturku bercela, ampunilah. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ampunilah kami ketika tutur kata kami melukai hati orang lain. Ketika mungkin selama ini kami masih hidup dalam perbantahan, kami masih hidup dalam pertengkaran,
Ketika kami menyampaikan informasi yang tidak baik ya Tuhan, sehingga menyulut terjadinya perbantahan dan pertengkaran, pertikaian, sehingga memunculkan rasa sakit hati, amarah, dendam. Tuhan, hari ini dalam kerendahan hati kami datang. Ampunilah kami ya Tuhan, dan ajarlah kami hidup di dalam Tuhan, agar tutur kata, ucapan kami, komunikasi di antara kami adalah komunikasi yang baik dalam damai sejahtera Tuhan. Ketika kami menyampaikan kabar, ketika kami menyampaikan informasi, kami sampaikan dengan baik, dengan penuh hikmat, dengan kedamaian, sehingga persekutuan di antara kami baik dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam persekutuan bersama dengan saudara-saudari kami adalah suasana yang baik, damai sejahtera. Kalau rumah tangga kami ada dalam pertengkaran, Tuhan ampuni dan berilah damai sejahtera kembali ya Tuhan. Mampukan kami tetap setia berjalan di jalan Tuhan. Kami akan menjalani hidup kami hari ini dalam setiap pekerjaan, aktivitas yang kami lakukan, anak-anak kami dalam persekolahan, dalam studi mereka Tuhan, dalam pekerjaan mereka yang akan mencari pekerjaan. Tuhan tuntun berkati agar punya masa depan yang baik. Studi mereka dapat jalani dengan sungguh-sungguh. Pekerjaan mereka dapat dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Yang belum dapat pekerjaan juga Tuhan, dengan rendah hati tetap mengandalkan Tuhan, mendapatkan pekerjaan yang seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati semua kami, semua jemaat yang ada di Sitelusada ini, sehat, damai sejahtera dalam tuntunan Tuhan. Berkati orang tua kami, keluarga kami yang sedang sakit, pulihkan Tuhan. Yang kami kasih Bapak Melin, yang kami kasih Nadegide, saudara-saudari kami semuanya. Tuhan, pulihkanlah kesehatannya. Terima kasih Tuhan, ini doa kami yang kami sampaikan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, mari kita menjalani kehidupan kita pada hari ini dengan tetap mengandalkan Tuhan, hidup dalam damai sejahtera, jauhilah pertengkaran, sampaikanlah berita, kabar dengan baik, dengan penuh sukacita, dengan penuh hikmat, sehingga membawa kesatuan hati, kedamaian hati. Dan ketika kita beraktivitas, bekerja hari ini, keluar rumah, jangan lupa pakai masker, atur jarak, rajin mencuci tangan. Hindari kerumunan banyak orang, tetap bersukacita, tetap berdoa, kita percaya Tuhan menyertai kita, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.